Selamat siang, Assalamualaikum, bersama Cak Bit. Ini Cak Bit sedang di kawasan Pasar Dukun, mau melakukan perjalanan ke kota Lamongan. Saat ini kita sedang, tepatnya ini di jembatan Bengawan Solo Pantura. Ini Dukun anyar ini Dukun. Ini saya akan mencoba mereview bagaimana situasi jalan dari Pasar Dukun menuju Lamongan kalau siang hari. Nah, ini kanan kiri kita ini Bengawan ini. Kalau kita ngintir bisa sampai ujung Pangkah, kalau kita melipir ke kanan ini kita sampai kota Solo, lur. Lanjut lur, ini jembatan, ini salah satu sungai yang terpanjang di Pulau Jawa. Saat ini kita masuk kecamatan Karangbinangun. Ini termasuk wilayah Kabupaten Lamongan yang baru kita lewat ini. Ini situasinya lengang, tapi maaf jalan di sini masih bergelombang. Jadi harap maklum, tidak perlu banter-banter, nanti khawatir terjadi crash atau selip. Ya, kalau perjalanan sini cukup 40-50 sudah cukup dulu lur. Satu karena jalan sempit, dua karena bergelombang. Oke lur, lanjut. Saya bersama Pak Yai itulah dari Karangtumpuk Panceng Gresik. Ini saya ngantarkan Pak Yai untuk trip ke kota Lamongan karena ada suatu hal. Bersama saya Ustadz Munir dari Wadeng. Ini lur. Jadi ya kayak ini, makanya saya maaf kalau kelihatan guncangannya ya karena memang jalannya bergelombang. Walaupun ini sudah cor, tapi sudah kurang lebih 10 tahun belum ada perbaikan. Gitu lur. Jalan ini termasuk jalan penghubung antar kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik via Dukun. Kalau Lamongan via Karangbinangun. Saat ini kalau pemotor atau pemobil sudah mulai ramai dari sini, terutama kalau pagi dan sore hari. Jadi sudah layak kalau dilakukan pelebaran jalan seperti jalan-jalan yang lain, seperti jalan Sukodadi arah Paciran. Nah, itu kan sudah luas. Bis juga sudah bisa lewat. Kalau di sini masih mobil elf saja. Itu lur. Nah, ini hari Minggu banyak elf. Biasanya mobil-mobil ini arahnya arah wisata religi, ziarah ke Sunan Derajat atau ke Tuban, Sunan Bonang. Ini jalur alternatifnya Lamongan arah Mojokerto biasanya kalau lewat sini. Jarak sini Karangbinangun sampai Lamongan kota kurang lebih 16 kilo lur. Tapi harus sabar, jangan tergesa-gesa. Ojo kurus kesusu. Yang penting kita jaga keselamatan. Alon-alon pokok kelakon. Sabar lur. Jalan sempit, nyalip pun kita harus permisi dengan baik. Nah, kayak ini. Saya kecepatan hanya 50 ini. Tapi sudah bergoyang mobilnya. Untung kita pakai sedan, kalau pakai Avanza malah lebih goyang lagi. Ya. Ini sudah masuk ke
Desa Windu. Sebelah kiri ini arah Desa Windu. Tahu kan Windu itu apa? Windu itu salah satu spesies hewan yang menjadi andalan petani di kawasan tambak sini. Namanya udang windu. Nah, ini sekarang kita sudah masuk Desa Sambu. Ini Desa Sambu. Bengi kono ser-seran sampean tambah. Anune Jayadi. Wis gak dodolan ndok. Gak. Nah, ini masih di Sambu Gunung, Lur. Mas. Ini kawasan kanan kiri kita ini tambak, Lur. Sampai deket sana nanti tambak. Kalau tidak salah airnya sini juga tidak layak minum. Jadi kawasan sini walaupun tambak air tapi masih asin. Jauh dari lautan. Jadi walaupun jauh, aneh ini, jauh dari laut tapi asin. Ini kalau dihitung dari laut kurang lebih 30 kilo, Lur. 30 kilo dari laut, tapi tanahnya di sini asin. Tambaknya tambak udang. Nah, ini aktivitas masyarakat kita. Muatannya luar biasa ya. Padat, kita harus ngalah. Ini musim kemarau, tapi padinya bagus-bagus masyarakat sini. Kenapa? Biasanya memang padi kalau di kawasan tambak atau habis ditanami, selesai musim tambak, itu padinya bagus-bagus. Karena ya mungkin tanahnya juga sudah campur dengan pupuk. Hampir semuanya pertanian di sini padinya bagus-bagus. Lanjut Lur, ini masih di kawasan apa nih, Mago Indah. Ini kita masih perjalanan menuju Lamongan, Lur. Jadi suasananya ya semacam ini, lalu lintas yang banyak adalah para pemotor. Ini kalau malam gelap sekali, Lur. Jadi ya nyaman kita jalannya, aman, memang nggak ada apa-apa. Tapi kalau orang yang tidak pernah lewat sini pasti akan merasakan seram, karena kanan kiri itu kayak banyak rerumbunan. Jadi khawatir nanti ada apa-apa. Nanti kayak jurang ini. Nah, kanan kiri kayak jurang katanya Pak Yai. Nah, ini aktivitas di sini yang paling banyak kalau musim kemarau ini ya ini tanam padi. Nah, kalau musim hujan daerah sini itu airnya itu sudah sampai ke bibir jalan. Nah, untuk lalu lintas ke ladangnya, ke sawahnya, ke tambaknya, masyarakat menggunakan perahu, mayoritas menggunakan perahu kecil. Jadi perahu gedek dipakai untuk menuju area kerjanya, sawahnya atau tambaknya. Di sini ada rumah sakit baru, Lur, ini masih beberapa tahun tapi ramai sekali di sini. Ya ini, Lur. Ini kawasan Blawi, rumah sakit Intan Medika ini. Ini salah satu rujukan, memang bagus pelayanannya. Belum lama tapi sudah besar ini. Sepertinya milik pribadi ini. Oke, Lur, lanjut. Ini kita sudah masuk di Desa Blawi. Blawi ini salah satu desa yang ramai, desa yang kalau kita arah Lamongan pasti orang mengenalnya. Karena apa? Ya ada pasarnya, namanya Pasar Blawi. Nah, ini, Lur. Oke. Ini titik sentralnya Pasar Blawi.
Kalau jembatan ini hati-hati lur, sangat tinggi. Kalau pakai mobil sasis rendah kayak sedan gini, kalau banter sedikit pasti jedak, pasti gesrek, gak seru. Oke, lanjut lur, ini keluar dari desa Blawi. Ini lur, sudah masuk ke desa Sukomulyo. Nah, perempatan ini kalau ini nama di depan kita ini ada pertigaan. Ini kebetulan ada perbaikan. Ini jalannya harus sabar dulu, bergantian karena dipakai satu jalur. Nah, ini tampak ada perbaikan. Pertigaan ini namanya pertigaan Blawi. Kalau kita ambil ke arah kiri ini ke Glagah lur. Kalau lurus lagi lanjut sampai ke sana di Sambetoyo, Kabupaten Gresik. Ini kita lanjut ke selatan ini, arahnya dekat kecamatan dekat. Gitu loh. Daerah sini ini kalau musim hujan, wah lumayan, ini daerah yang langganan banjir loh. Ini kalau musim hujan mobil ini ban ini satu ban buat rata-rata. Bahkan kemarin itu rekor kabarnya oleh orang-orang sini, rekor hampir 8 bulan banjir tanpa henti kemarin, tahun kemarin. Nah ini sekarang rusak, ada penambahan pedal ini lumayan, ini ada setengah meter ini. Nah ini jadinya bergelombang saat ini ya. Ini banter ya nggak seru loh. Nah ini masih bersama Yai Abdullah Karangtumpuk dan Gus Munir Al Ustad. Harus sabar lur, ini antri. Oke. Udaran tiga. Oke lur, lanjut, ini masih di selatan Blawi tadi. Ini ada perbaikan jalan. Ini kita kurang lebih 5 kilo menjelang dekat ini ada perbaikan jalan, dicor. Ini tinggi nih lur, kantel iki lur. Jadi hampir dikatakan mustahil kalau sampai pecah. Tapi namanya buatan manusia ya. Jalannya tambah kandel, tambah api. Ayo, ini gantian lur. Ini contoh sing daplek iki tidak bergilir ternyata jadi robot ae. Nah ini masih gantian jalur. Kita saat ini masih tetap arah Lamongan via dekat. Ini ada perbaikan, jadi kalau teman-teman ada rute perjalanan yang lewat sini, kalau memang ada jalur alternatif silakan pilih yang lain dulu lur. Ini pasti kalau musim jam-jam tertentu macet panjang. Kemarin saya sempat terjebak di sini, macet panjang. Nah ini kebetulan kan jam siang, jadi aktivitas masyarakat masih belum padat, makanya tidak seberapa macet. Sudah macet juga itu di depan itu. Lanjut lur. Ini rutenya gantian. Banyak mobil yang macet gantian kan, tapi masih nggak panjang ini, hanya beberapa mobil. Ini kita di kawasan di Desa Sidomulyo, dekat. Nih kawasan ini kalau musim hujan itu jadi tambak lur, kanan kiri ini. Tapi saat ini ditanami padi semua. Ini sampai ke barat itu Cangru, Kali Tengah, Karanggeneng, sana itu semuanya ditanami padi lur. Makanya Lamongan itu sangat dikenal sekarang itu menjadi kabupaten penghasil padi
yang besar di Jawa Timur. Padinya juga termasuk terpadi terbaik. Dan kabupaten yang punya pabrik slab termasuk terbanyak. Sampai nanti kalau lewat jalur nanti suatu ketika akan saya review dari Karanggeneng sampai Sukodadi itu. Saya pernah menghitung pabrik padinya itu ada 30 lebih. Entah sekarang yang aktif tinggal berapa. Ini kita masih di rute jalur Karangbinangun arah Deget. Masih tetap harus sabar. Kecepatan kita tidak lebih dari 40 km per jam karena jalannya sempit. Nomor 2, aktivitas mobil juga sulit untuk saling salip menyalip. Di sini sudah mulai banyak warung-warung di pinggiran jalan. Kalau 10 tahun yang lalu daerah sini ya masih sepi. Tapi sekarang jalan-jalan sudah mulai ramai, banyak warung, terutama warung kopi. Memang kita akui bahwa periode Bapak Jokowi ini infrastruktur lebih baik. Banyak penambahan jalan, banyak perluasan jalan, dan banyak perbaikan jalan. Jadi masyarakat bisa lebih mudah membawa hasil pertaniannya ke kota, ke luar kota lebih cepat. Nah, ini di daerah Dinoyo ini kalau tidak salah. Iya betul. Dinoyo dekat ini. Nah, ini Dinoyo. Ini dulu terkenal pasar ikannya Dinoyo ini. Sebelah pasar ikan. Nah, sebelah kiri kita ini pasar ikan Dinoyo ini. Sekarang sudah mati lor kelihatannya. Ini lor suasananya perjalanan dari Karangbinangun arah Deget. Ini kita rekomendasikan kalau di sini ada pom cuma satu. Ya satu-satunya pom jalur sini ya cuma ini depan kita ini. Ini kantor di sebelahnya kantor desa Dinoyo. Bu Agus kantor desanya. Nah sebelah kiri kita ini pom. Pom ini pernah bermasalah dulu, pernah keciduk oleh Pertamina karena melakukan aktivitas yang tidak jujur, bahkan sempat ditutup dulu. Tapi sekarang sudah normal lagi, rame, masyarakat percaya karena aku yakin kepercayaan sudah mulai tumbuh. Ini kurang lebih 1 kilo lagi kita nyampe ke pertigaan lampu merah dekat. Kalau ke kanan kita arah Babat, arah Bojonegoro, atau arah Tuban, arah Semarang. Kalau ke kiri kita bisa ke Gresik atau Surabaya. Itu rutenya loh. Ini sudah masuk ke desa dekat ini loh. Ini desa dekat. Di sini kalau ingin isoma, istirahat, sholat makan di depan kita ini ada tanda merah itu depan kita itu nanti. Oh maaf. Ini belum dekatnya. Ini masih di Sugihwaras, sorry. Ini masih di Sugihwaras. Ya maklum lur ya, sambil nyopir. Saya sendiri juga belum tahu daerah mana ini juga sebetulnya. Sering lewat tapi jarang berhenti dan tidak banyak tahu juga. Jalan di sini hati-hati, gelombang pecah-pecah. Jadi kalau untuk pemotor terutama hati-hati kalau selip. Kita nyoba nyalip karena kita anggap aman. Di sini sudah mulai banyak juga kawasan perumahan loh. Di depan kita ini 1,5 kilo ini baru namanya desa Deget. Kalau ke arah kanan, arah Bojonegoro, arah Tuban, arah Semarang.
Kalau kita ambil ke kiri itu arah Gresik, Bunder, atau arah Surabaya. Itu jalan besar lur, jalan nasional. Jadi Lamongan ini termasuk jalur lintasan Pantura. Jadi kalau kita ingin ke Jakarta naik bis malam, ya recommendednya salah satunya di kota Lamongan sini. Banyak di sini tempat penginapan parkir sepeda motor yang bisa menginap 24 jam. Banyak di sini. Saya rekomendasikan di dekat ada, di Lampongan Kota atau Ndabur ada, atau di Sukodadi sana juga ada, atau lagi di Babat. Kalau bis di Ndabur sana juga enak, banyak. Nah, ini tampak di depan kita. Itu lampu merah, yang Jawa ngarani lampu bangjo. Ini kita akan ambil arah ke Surabaya nanti lur. Udah lur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.